Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tasrif. Pembahasan kitab tasrif yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk merubah sebuah kata kepada bentuk yang lainnya, kepada bentuk yang lainnya dari huruf yang sama dengan kata asalnya, dari kata benda kita rubah menjadi kata kerja, dari kata kerja dirubah menjadi kata benda bentuk yang lainnya lagi, menjadi kata sifat dan lain sebagainya. Inilah manfaat dari ilmu shorof. Nah, di pembahasan kali ini kita akan masuk kepada tasrif isim maf'ul, tasrifus mil maf'ul, tasrif isim maf'ul, tasrif isim maf'ul. Nah, di mana isim maf'ul ini letaknya dalam timbangannya, dalam timbangan atau dalam tasrif istilahi, itu setelah isim fa'il. Sini mungkin ada ya, kalau di sini di awal. Ya, kalau ini jelas ya. Amar. Nah, ini isim maf'ul ya, letaknya setelah isim fa'il. Ya. Ya, ini tasrif dasarnya. Ya. Ada fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari. Kemudian ada masdar ya, ini sudah selesai. Ada masdar ini yang ketiga. Kemudian urutan keempat ada isim fa'il dan urutan kelima ada isim maf'ul. Nah, ini yang akan kita tasrif. Kemudian ada fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, ini sama, bentuknya sama persis. Kemudian isim alat, madhi majhul dan mudhari majhul Nah, ini untuk tasrif isim maf'ulnya ini cuma 6 di sini ya, cuma 6 memang bentuknya. Baik. Kalau ini kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini lebih kelihatan. Ya, isim maf'ul ada 6 semuanya tasrifnya. Nah, 6 di sini kita bagi-bagi aja langsung. 6 ini pertama untuk mudzakkar. Ini untuk mudzakkar ini yang 3 kolom pertama. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua ya adalah kolom untuk muannas. Ini muannas. Ya, dan masing-masingnya ada mufrad, ada musanna dan ada jama'. Muannas juga ada mufrad, ada musanna dan ada jama'. Sama ya. Jadi semuanya ada berapa? Ada 6. Mudzakkar 3 dan muannasnya juga 3. Nah, di sini ada definisinya isim maf'ul, yaitu isim yang menunjukkan suatu yang dikenai pekerjaan atau objek. Jadi yang menunjukkan objek. Kalau misalnya membeli berarti sesuatu yang dibeli gitu. Menulis berarti sesuatu yang ditulis. Nah, itu namanya objek. Tapi ya, kita kembali ke buku kita. Yang tasrifnya ada 6. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Jadi ainnya dipanjangkan karena ada wawu. Ini sama semua ada wawunya. Ayo sama-sama ya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun.
Nah, jadi ini dasarnya dari sini, dari maf'ulun. Kemudian maf'ulun untuk dijadikan musanna tinggal ditambahkan alif dan nun. Kemudian ketika mau dijadikan jamak tinggal tambahkan wawu dan nun, dan jamaknya ini adalah jamak apa? Jamak apa ini? Mudzakkar salim. Jadi dia jamak mudzakkar salim, ya. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Kemudian ketika mau dijadikan muannats bisa ditambahkan ta marbutah. Kemudian ketika muannasnya mau dijadikan musanna tetap ada ta marbutahnya, kemudian ditambahkan alif dan nun, ya. Lalu yang terakhir ketika mau dijadikan jamak tambahkan alif dan ta, karena jamaknya ini jamak apa? Jamak apa? Ya, jam'ul muannas muannas salim. Jamak muannas salim. Jelas ya? Jadi semuanya ada berapa? Ada 6. Ya, 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannas. Baik. Sekarang kita sama-sama lagi ya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Nah, sekarang kita masuk penerangan. Penerangan. Maf'ulun mudzakkar, mufrad mudzakkar. Jadi ini ya, bahasanya ini maf'ulun mufrad mudzakkar. Jadi dia mudzakkar dan mufrad. Misalnya ya, kita bilang maktubun, sesuatu yang ditulis. Berarti yang ditulis satu. Kita bilang maktubun, yang ditulis satu. Tetapi kalau yang ditulis misalnya dua yang ditulis kita bilang maktubani. Dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian apa lagi? Nah, jadi dia mufrad mudzakkar. Artinya seorang laki-laki yang dibuat, seorang laki-laki yang dibuat, karena fa'ala itu berbuat. Kemudian maf'ulani musanna mudzakkar. Artinya 2 orang laki-laki yang dibuat. Maf'uluna jamak mudzakkar. Artinya beberapa laki-laki yang dibuat. Maf'ulatun mufrad muannas. Artinya seorang perempuan yang dibuang. Maf'ulatani musanna muannas. Artinya 2 orang perempuan yang dibuat. Bukan yang dibuang ya, yang dibuat. Yang dibuat. Kemudian maf'ulatun jamak muannas. Artinya beberapa perempuan yang dibuat. Ini kurang kelihatan ini. Kabur ya, kabur. Tapi sudah ya, ini penerangannya. Kemudian selanjutnya isim maf'ul tidak berdhamir. Jadi tidak ada dhamirnya di situ. Tidak sama dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il madhi atau fi'il mudhari ada dhamirnya. Ada pelakunya, dhamirnya. Kalau dia majhul ada naibul fa'ilnya, gitu. Kalau ini enggak ada dhamirnya. Dia tidak berdhamir. Dan tidak bermasa, maksudnya tidak punya keterangan waktu. Tidak punya keterangan waktu, tidak sama dengan fi'il. Seperti isim fa'il juga. Jadi sama isim fa'il modelnya. Dia tidak punya keterangan waktu dan tidak ada dhamirnya. Tidak ada dhamirnya. Tiap-tiap isim maf'ul maupun madhinya 3 huruf atau lebih. Jadi isim maf'ul itu baik yang fi'il madhinya 3 huruf atau lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf berarti 3 keadaan. Pertama, dia sulasi sulasi mazid. Yang kedua rubai mujarrad, dan yang ketiga adalah rubai mazid. Sulasi mazid itu artinya 3 huruf ada tambahannya. Rubai mujarrad artinya 4 huruf saja. Nah, ini kan lebih dari 3. Kemudian rubai mazid adalah 4 huruf, kemudian ada lagi tambahan hurufnya. Berarti 4 lebih. Nah, jadi disebutkan tiap-tiap isim maf'ul maupun madhinya 3 huruf atau lebih. Jadi apakah fi'il madhinya itu 3 huruf atau lebih,
mempunyai tasrif 6 sama. Jadi semuanya 6. Dan susunan maknanya pun sama seperti tersebut, sama seperti yang di atas. Kecuali kalimat buat. Kalimat buat yang dibuat gitu kan tadi. Nah, kalimat buat tentulah berubah apabila kalimatnya berganti. Apabila kalimatnya apa? Berganti. Jadi kalau misalnya di situ kalimatnya maktubun berarti yang ditulis. Kalau kalimatnya misalnya madrubun berarti yang dipukul. Kalau kalimatnya misalnya apalagi misalnya masyrubun berarti yang diminum. Nah, gitu kan? Syariba minum, masyrubun berarti yang diminum. Kalau makulun berarti yang dimakan dari kata akala. Nah, begitu. Jadi urutannya sama. Urutannya sama. Ya. Seperti maf'ulun artinya seorang laki-laki yang dibuat. Kemudian mahmudun artinya seorang laki-laki yang dipuji. Mangsurun artinya seorang laki-laki yang ditolong. Mukromun, nah ini sudah lebih dari 3 huruf dari kata akroma, yukrimu. Ya, mukromun artinya seorang laki-laki yang dimuliakan. Mukarrabun artinya, ini dari kata qarraba yuqarribu. Muqarrabun artinya seorang laki-laki yang yang dihampiri. Maksudnya seorang laki-laki yang didekatkan gitu. Qarrabun seorang laki-laki yang didekatkan. Ya, begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Sudah. Itu pembahasan isim maf'ul. Sudah ya, paham ya? Jadi isim maf'ul itu dia isim, bukan kata kerja, makanya tidak ada hubungannya dengan waktu. Kemudian yang kedua, dia juga tidak memiliki domir, ya karena bukan pekerjaan ya, jadi tidak punya domir, karena dia isim dan dia ada 6 timbangan. Ada 6 timbangan. Dari 6 timbangan ini, yang 3 wazan untuk mudzakkar dan 3 wazan lagi untuk muannas. Baik, sekarang kita masuk tasrif fi'il amr. Tasrif fi'il amr. Sama-sama ya. If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Nah, sekarang kita ganti. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, kita ganti ya. Kemudian apa lagi yang begini? Yang pakai ini lagi apa lagi? Kita lihat yang di sini contohnya. Iksil ya. Iksil, iksila, iksilu. Iksili, iksila, iksilna. Nah, begitu semua ya. Jadi kalau kita misalnya bilang ijlis, duduk. Itu kalau 1 orang laki-laki duduk gitu. Tapi kalau 2 orang laki-laki kita suruh, kita bilang ijlisa. Nah, wahai 2 orang laki-laki duduklah, ijlisa. Tapi kalau banyak laki-laki kita bilang ijlisu. Sama dengan uktub. Uktub, uktuba, uktubu gitu. Uktub artinya tulislah. Uktub, tulislah. Kalau 2 orang, uktuba. Wahai 2 orang tulislah. Tapi kalau banyak orang kita bilang uktubu. Wahai kalian semua tulislah. Nah, begitu. Ya, ini. Nah, ini baru ada dhamirnya nih, ya. Yang sebelumnya kan nggak ada isim. Kalau ini apa? Fi'il dia. Tasrif fi'il amr. Makanya disebutkan bahwa dia fi'il ini. Jadi ini ya, ini fi'il. Ini fi'il. Nah, ini ya. Nah, disebutkan sini fi'il. Nah, kalau fi'il berarti ada dhamirnya. Ada perbuatan berarti ada pelakunya. Nah, pelaku itu dhamir. Pelaku itu nanti dhamir atau kata ganti. Baik. Sudah ya. Jadi if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, ini untuk muannas. Ya, untuk muannas. Sekarang masuk penerangan. If'il
Jadi if'il mufrad mudzakkar mukhatab. Ini pahami istilahnya ya. Mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi mufrad mudzakkar mukhatab. Artinya apa? Untuk satu orang mufrad, kemudian mudzakkar untuk laki-laki, mukhatab berarti orang kedua. Jadi fi'il amr ini semuanya ya, dari sini sampai ke sini itu diambil dari dhamir mukhatab. Dari mukhatab, orang kedua. Jadi dhamirnya semua orang kedua. Sudah paham? Nah, orang kedua kalau kita lihat di fi'il mudhari ada berapa? Atau di fi'il madhi, fi'il mudhari ada berapa? Orang kedua. Tasrifnya. Ada 6. Tasrifnya ada berapa? 6. Makanya di sini cuma 6 karena memang diambil dari orang kedua. Baik, ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi semuanya ada 6. Karena diambil dari orang kedua. Nah, sudah ya? Jadi if'il kita lihat di sini mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi mufrad mudzakkar mukhatab. Artinya hendaklah engkau seorang laki-laki berbuat. Hendaklah engkau seorang laki-laki berbuat. Karena fa'ala artinya berbuat. Nah, anta maksudnya dia sama maknanya dengan anta. Sama maknanya dengan anta. Baik, kemudian ya, if'ila itu musanna mudzakkar mukhatab. Musanna karena 2 ada alifnya, kemudian mudzakkar karena perintah untuk mudzakkar, dan mukhatab karena orang kedua. Orang kedua. Artinya hendaklah kamu 2 orang laki-laki berbuat. Hendaklah kamu 2 orang laki-laki berbuat. Ya, atau semakna dengan antuma. Semakna dengan antuma, kalian 2 orang laki-laki. Selanjutnya if'ilu ya, jama' mudzakkar mukhatab. Dia bentuk jama', banyak orang disuruh, mudzakkar karena dia mudzakkar yang diperintahkan, dan mukhatab orang kedua. Artinya hendaklah kamu laki-laki, hendaklah kalian ya di sini maksudnya, hendaklah kalian laki-laki berbuat ya. Dan dia semakna dengan apa? Dengan antum. Semakna dengan apa? Dengan antum. Selanjutnya if'ili mufrad muannas mukhatabah. Jadi dia mufrad satu orang, muannas untuk perempuan, dan mukhatabah untuk orang kedua perempuan. If'ili artinya hendaklah engkau seorang perempuan berbuat, atau anti. Ya, atau apa? Anti. Nah ini. Ya. Selanjutnya if'ila berarti sama ini. Jadi untuk mudzakkar dan muannas sama. Ini sama. Ya, jadi ini sama. Jelas ya? Nah, jadi kalau mudzakkar atau muannas disuruh 2 orang, ya sudah sama dia. Ya, jadi if'ila musanna muannas mukhatabah. Artinya hendaklah kamu hendaklah kamu 2 orang perempuan berbuat, atau antuma. Atau antuma. Ini. Nah, kemudian yang terakhir ya if'ilna jama' muannas mukhatabah. Jama' muannas mukhatabah. Artinya hendaklah kamu perempuan berbuat. Hendaklah kamu perempuan berbuat. Maksudnya di sini hendaklah kalian beberapa orang perempuan berbuat. Ya, hendaklah kalian beberapa orang perempuan berbuat, atau antunna. Semakna dengan antunna. Kalian beberapa orang perempuan. Sudah jelas ini? Ya. Jadi untuk memerintahkan seseorang kita lihat yang kita perintah berapa orang. Kemudian yang kita perintah mudzakkar atau muannats. Jadi misalnya perintahnya adalah perintah silahkan, tafadhol.
Kemudian yang kita suruh perempuan satu orang, kita bilang tafaddali. Nah, ambilnya di sini. Ya. Ambilnya di sini. Tafaddali. Ya. Nah, kalau misalnya tafaddal silahkan, tetapi dua orang, kita bilang tafaddala. Nah, ambilnya di sini atau di sini. Jadi bisa mudzakkar, bisa muannas dia. Ya. Baik. Oh, ini enggak kentara ya? Ya. Jelas ya? Ya sudah. Sekarang kita ya, langkah selanjutnya. Tiap-tiap fi'il amr maupun dari madhi yang 3 huruf atau lebih, maksudnya fi'il amr yang terdiri madhinya dari 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, ya, tasrifnya 6. Jadi sama, tasrifnya 6. Sama semua. Sama dengan sebelumnya, ya, 6. Dan susunan maknanya sama seperti yang tersebut. Maknanya sama dengan ini. Ya, maknanya sama dengan ini. Ya. Kecuali kalimat berbuat. Kalimat berbuat. Tentulah ditukar. Ya, tentulah ditukar. Kalau aslinya bukan fa'ala. Kalau aslinya bukan fa'ala. Seperti if'il. If'il artinya hendaklah engkau seorang laki-laki berbuat. Iftah artinya hendaklah engkau seorang laki-laki membuka. Buka ya, sini buka. Membuka iftah. Bukalah. Istaghfir artinya hendaklah engkau seorang laki-laki meminta ampun. Dahrij, ya, dahrij artinya hendaklah engkau seorang laki-laki menggulingkan. Nah, karena dahroja artinya menggulingkan, dahrij. Kemudian begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Nah, ini isim apa namanya? Fi'il amr. Fi'il amr. Setelah itu masuk ke fi'il nahi, mirip sama. Cuma kalau amr itu perintah, kalau nahi itu larangan. Ini sama dengan nahi. Yang penting dihafal nih. Ayo kita ulang lagi ya, fi'il amr ya. If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Ayo, if'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Ya. Udah ya? Nah, sekarang masuk ke fi'il nahi. Fi'il nahi. Nah, ini fi'il nahi sama dengan fi'il amr, beda sedikit aja. Ya. Cuma dia maknanya apa? Larangan. Jangan. Yang tadinya perintah, sekarang larangan. Jangan. Ayo, sekarang sama-sama baca. Tasrifu fi'ilin nahyi. Tasrifu fi'ilin nahyi. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu. La taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu. La taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Jelas ya? Nah, sekarang masuk ke penerangan. La taf'il mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi dia mufrad berarti satu orang, mudzakkar berarti untuk laki-laki, dan mukhatab artinya orang kedua. Jadi wahai seorang laki-laki, janganlah engkau berbuat. Nah, gitu. Ya, artinya jangan engkau seorang laki-laki berbuat, atau anta. Atau anta. Sini anta. Sudah ya? Nah, yang kedua, la taf'ila, musanna, mudzakkar, mukhatab. Musanna berarti dua orang. Mudzakkar, mukhatab. Artinya, jangan kamu dua orang laki-laki berbuat. Jangan engkau dua orang laki-laki berbuat. Atau antuma. Atau apa? Antuma. Ya, antuma.
Nah, kemudian selanjutnya la taf'ilu jama' mudzakkar mukhatab. Nah, berarti banyak orang yang dilarang. Artinya jangan kamu, maksudnya kalian laki-laki berbuat atau antum. Atau apa? Atau antum. Nah, ini. Sudah ya? Nah, kemudian selanjutnya ya. Apa lagi? Nah, ini. La taf'ili untuk perempuan ini. Mufrad muannats mukhatab. Jadi mufrad muannats mukhatab. Artinya ya, jangan engkau seorang perempuan berbuat. Jangan engkau seorang perempuan berbuat. Atau semakna dengan apa? Dengan anti. Jangan engkau seorang perempuan berbuat. Selanjutnya la taf'ila musanna muannats mukhatab. Musanna artinya dua orang, muannats untuk perempuan, dan mukhatab artinya orang kedua. Jadi orang kedua yang dilarang. Ya, artinya jangan kamu dua orang perempuan berbuat. Jangan engkau dua orang perempuan berbuat atau antuma. Atau antuma. Ya. Ini ya. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya. Kalau dua orang muannats dengan mudzakkar sama. Dia sama. Enggak ada masalah, sama ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah la taf'ilna jama' muannats mukhatabah. Jama' muannats mukhatabah. Dia jama' muannats dan mukhatabah. Artinya jangan kamu perempuan berbuat, atau janganlah kalian beberapa orang perempuan berbuat, atau semakna dengan ya dengan antuma, semakna dengan antunna. Dia semakna dengan antunna. Ya. Sudah? Jelas ya sini? Ya. Masya Allah ya. Kemudian lanjut penerangannya. Tiap-tiap fi'il nahi maupun madhinya 3 huruf atau lebih mempunyai 6 tasrif, sama dengan sebelumnya. Jadi semuanya punya 6 tasrif. Ya, dan susunan maknanya dan domir-domirnya pun sama seperti yang tersebut, sama dengan sebelumnya. Kecuali kalimat berbuat, tentulah berubah. Tentulah ya, berubah apabila ditasrifkan ya, itu bukan kalau apa namanya ditasrifkan ya, itu bukan fa'ala. Seperti, jadi kalau misalnya dia bukan fa'ala, berarti nanti akan berubah. Misalnya kataba misalnya kan, atau jalasa ya, berarti la tajlis gitu. Kalau kataba berarti la taktub gitu. Jelas ya? Nah, la taf'il artinya jangan engkau seorang laki-laki ya berbuat. Jangan engkau seorang laki-laki berbuat. La tamna. La tamna ini dari kata mana'ah. Mana artinya melarang. Artinya jangan engkau seorang laki-laki larang. Jangan engkau seorang laki-laki melarang. Jadi di sini berubah. Ini berubah. Ya, ini berbuat. Nah, kemudian di sini larang. Melarang. Ya. Selanjutnya la takdzib dari kata kadzaba. Artinya jangan engkau seorang laki-laki berdusta. Berubah lagi berdusta, karena memang kalimatnya adalah di situ berdusta. Ya, kalimatnya berdusta. Jadi ini berubah lagi di sini. Jelas ya? Nah, kemudian la tudahrij. Tadi dahroja menggulingkan. Artinya jangan engkau seorang laki-laki gulingkan. Jangan menggulingkan. Nah, berubah lagi di sini. Ya, dia berubah lagi. Berubah. Kemudian selanjutnya ya. La tajtami. Ijtama artinya berkumpul. Artinya jangan engkau seorang laki-laki berkumpul. Jadi tergantung kalimatnya ya. Kalau kalimatnya berubah berarti
dia akan berubah. Iya, ya. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Sudah selesai untuk fiil nahi. Ya, fiil nahi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang belum jelas? Kita coba sampai selesai nih ya. Jadi di sini ada, kita kasih contoh ya. Ya, ini. Jadi ini fiil mudhari ini ya. Kemudian ini masdar. Ini ada masdar mim juga ya. Kemudian fiil amr yang tadi ini, fiil amr, kemudian fiil an-nahyi, fiilun nahyi. Dan setelah itu kita masuk ke isim makan dan isim zaman. Sama. Isim makan dan isim zaman itu sama. Tidak kentara? Ya. Nah, sekarang masuk ke isim zaman, isim makan. Yaitu isim yang bermakna zaman. Zaman itu artinya tempat. Waktu ya. Zaman artinya waktu. Nah, ini waktu. Ya. Dan ini artinya tempat. Makan artinya tempat. Jadi waktu dan tempat. Jadi dia bermakna waktu, bermakna tempat. Isim tapi punya makna, ada waktunya di situ. Ya misalnya menulis berarti waktu menulis atau tempat menulis. Apalagi memasak berarti waktu memasak atau tempat memasak. Nah, diartikan seperti itu. Baik. Kita hapus ya. Ya sudah, kita masuk ke sini. Isim zaman, isim makan sama. Jadi ini sama semua. Ini semuanya. Pan. Ya, kita coret ini supaya bahasanya. Nah, ini sama semua. Jadi nggak ada bedanya nih ya. Isim zaman dan isim makan. Ya, taib. Nah, kita coba tasrif. Maf'ilun maf'ilani mafailu. Maf'ilun maf'ilani mafailu. Ya, jadi maf'ilun ini mufrad, maf'ilani musanna, dan mafailu itu jamak. Dan jamaknya jamak apa? Jamak apa di sini? Jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Baik, jamak taksir. Ya, jadi jamaknya jamak taksir. Baik. Nah, sebelumnya ada juga jamak ya di di fiil di isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar. Mufrad, maf'ilun itu mufrad. Tempat berbuat. Jadi tempat berbuat atau waktu berbuat yang jumlahnya 1. Kemudian maf'ilani musanna, artinya 2 masa atau 2 tempat berbuat. Mafailu jamak, artinya beberapa masa atau tempat berbuat. Nah, tiap-tiap isim zaman sama rupanya dengan isim makan. Jadi isim zaman, isim makan itu sama persis, tidak ada bedanya. Baik dari sisi jumlah timbangannya atau dari sisi wazannya. Dari sisi wazannya, bentuk wazannya sama, nggak ada bedanya. Nah, gimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Jadi lihat konteks kalimat, ini cocoknya masuknya isim zaman atau isim makan gitu. Jadi melihat konteks kalimatnya. Kalau dari sisi wazannya persis sama, nggak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan cuma dari sisi apa? Konteks kalimat. Itu yang bisa membedakan. Ya. Kemudian isim makan terkadang ya dihubungkan dengan tak di akhirnya. Maksudnya disambung ataupun ditambahkan tak di akhirnya. Itu tak marbutah. Seperti ini dan seperti ini. Mahkamun menjadi mahkamatun. Madrasun menjadi madrasatun. Dari kata darosa belajar,
berarti madrasatun, tempat untuk belajar. Dari kata hakama, menghakimi atau mengadili, mahkamah berarti pengadilan. Gitu ya. Tempat untuk mengadili. Tempat untuk mengadili. Kemudian tiap-tiap isim zaman dan makan, ya, tiap-tiap isim zaman dan makan maupun madinya berhuruf 3 atau lebih, tasrifnya 3. Jadi sama semua 3. Berapapun asal madinya, 3 huruf kah, 4 huruf kah, 3 ada tambahan, 4 ada tambahan, itu sama. Tasrifnya cuma 3. Yaitu mufrad, mutsanna dan jamak. Jadi 3 di situ adalah mufrad, mutsanna dan jamak. Mufrad, mutsanna dan jamak. Dan susunan maknanya sama dengan yang tersebut. Ya, maknanya sama dengan ini tadi. Maknanya sama dengan ini. Ya. Sama dengan yang tersebut. Susunan maknanya sama dengan yang tersebut. Ya. Kecuali kalau berubah kalimat yang ditasrif. Ya, kalau kalimat yang ditasrif itu berubah, maka tentu maknanya juga berubah. Ini jelas. Maf'ilun artinya satu masa atau satu tempat berbuat. Mansorun artinya satu masa atau satu tempat menolong, karena dari kata nasor, menolong. Madribun dari kata doroba, memukul. Berarti madribun satu masa atau satu tempat pukul atau satu tempat memukul, ya. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Ya. Kemudian isim zaman dan isim makan, ya, atau isim zaman dan makan itu tidak berdhamir dan tidak bermasa. Jadi dia nggak ada hubungannya dengan waktu dan dia tidak ada dhamir. Tidak ada dhamir. Ini berbeda kalau dia fi'il. Kalau fi'il itu ada dhamirnya semua. Kalau ini isim, karena dia isim maka tidak ada dhamirnya. Jelas ya? Yang ada dhamirnya cuma pada fi'il saja. Cuma pada fi'il. Nah, sekarang tasrif isim alat. Ini yang terakhir. Enggak ya, masih ada fi'il madhi majhul sama mudhari majhul ya. Ya, isim alat. Sama-sama mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Ya, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Nah, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Penerangan. Mif'alun mufrad. Ini mufrad. Artinya satu perabot. Perabot itu ya alat, satu alat. Satu alat ya, karena mif'alun ya, satu alat atau perkakas, dalam kurung perkakas alat ya, berbuat. Karena fa'ala berbuat berarti satu alat berbuat. Kemudian mif'alani musanna, artinya dua perabot berbuat. Mafa'ilu jamak, artinya beberapa perabot berbuat atau beberapa alat berbuat. Mafa'ilu, ini juga jamak, jamaknya jamak taksir juga. Jamak taksir, ya. Nah, isim alat tidak ada dari fi'il yang hurufnya lebih dari 3. Nah, ini diperhatikan, ini poin. Ya, ini poinnya. Jadi isim alat itu cuma dari 3 huruf. Kalau dia sudah lebih dari 3 huruf, maka tidak ada isim alatnya. Jadi isim alat itu cuma ada pada isim yang terdiri dari berapa huruf? 3 huruf saja. Kalau lebih sudah nggak ada isim alatnya. Ya, sini dari 3 huruf. Jadi cuma dari 3 huruf. Nah, isim alat ya ada mempunyai lain-lain macam timbangan. Jadi maksudnya isim alat itu bukan cuma ini timbangannya. Masih ada timbangan yang lainnya. Ya, seperti mif'alatun. Nah, ini timbangannya juga ini. Mif'alatun. Mistaratun ya, misalnya mistaratun. Mistar ya, mistaratun. Mif'alatun. Ya. Mif'alatun, mif'alatani, mafa'ilu.
atau mif'alun, mif'alani, mafailu. Jadi ini timbangan pertama yang tadi. Jadi timbangan pertamanya tadi adalah ini ya, mif'alun. Kemudian yang kedua adalah mif'alatun dan yang ketiga adalah mif'alun. Ya, mif'alun. Mif'alatun itu contohnya apa? Contoh mif'alatun, mistaratun. Contohnya mif'alun, miftahun. Ini contohnya miftahun. Miftahun. Mif'alun contohnya miftahun. Ya. Baik. Kemudian tiap-tiap isim alat tasrifnya tiga. Tiap-tiap isim alat tasrifnya tiga, mufrad, mutsanna dan jamak. Jadi nggak ada mudzakkar, nggak ada muannats di situ. Karena cuma mufrad, mutsanna dan jamak. Dan susunan maknanya sama dengan yang tersebut. Yang ini tadi, susunan maknanya sama. Ya, kecuali kalau diganti fiil, tentulah berubah maknanya. Tentunya berubah maknanya. Seperti mif'alun artinya satu perabot berbuat. Midrobun artinya satu perabot apa? Memukul. Mitrokun artinya satu perabot mengetuk. Nah, karena toroko artinya mengetuk. Mengetuk ya. Nah, begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Nah, isim alat tidak berdhamir dan tidak bermasa, sama dengan sebelumnya. Jadi nggak ada dhamir, kemudian tidak ada hubungannya dengan waktu. Sudah masuk ke fi'il madhi majhul. Tasrif fi'il madhi majhul. Kita nggak kentara ya. Aduh, kita ambil sini aja. Nggak kentara. Kabur. Fi'il madhi majhul. Nah ini nih. Ya, ini fi'il madhi majhul. Ya, fu'ilah. Jadi di dhammah seluruh yang berharokat di depannya, ya, kemudian di kasrah sebelum huruf terakhirnya. Jadi sebelum huruf terakhirnya di kasrah, semua yang berharokat di depan ini di dhammah. Taib. Ayo kita sama-sama ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Ya. Jadi sama dengan fa'ala, fi'il madhi yang maklum ya. Maklum itu aktif, yang pelakunya disebutkan, sedangkan majhul artinya pasif atau pelakunya nggak disebutkan. Jadi sama dengan fi'il madhi maklum urutannya. Cuma bedanya ini majhul dia tidak disebutkan pelakunya. Maknanya pasif. Jadi keterangannya fi'il madhi majhul yaitu fi'il madhi yang tidak disebutkan pelakunya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat pasif. Kalimat pasif seperti memasak menjadi dimasak, mencuci menjadi dicuci, nah begitu. Kalau mencuci ghusala, kalau dicuci berarti ghusila. Nah, seperti itu. Kalau memasak berarti ya tobakho, kemudian kalau dimasak berarti tubikho, seperti itu. Menulis kataba, ditulis kutiba. Ya, kutiba. Baik, ini fi'il madhi majhul. Kita lihat keterangannya di sini. Aduh, enggak kelihatan nih ya. Ya, terlalu bagus senyumnya. Enggak kelihatan ya. Tentara. Dilihat aja di bukunya ya. Baik, penerangannya kita tinggalkan karena sama dengan fi'il mudhari, fi'il madhi maklum ya. Cuma bedanya tidak disebutkan pelakunya. Nah, kemudian sekarang masuk ke fi'il mudhari majhul. Alangkai aja udah. Masuk ke fi'il mudhari. Ini kentaran lagi sini. Fi'il mudhari majhul. Ya.
Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Jadi di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir, itu majhul. Ya, di apa namanya, untuk fi'il mudhari majhul, kita cara membuatnya ambil dari fi'il mudhari, lalu dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Ayo kita sama-sama ya. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Kita kesini dulu lah ya. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Ya, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Ya. Fi'il mudhari majhul yaitu fi'il mudhari yang tidak disebutkan pelakunya atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Ya, baik. Nah, sekarang masuk ke penerangan. Yuf'alu mufrad mudzakkar ghaib. Kayaknya nggak perlu ya, ini sama dengan sebelumnya. Insyaallah udah jelas ini. Nah, sekarang masuk ke perhatikan. Kita masuk ke perhatikan halaman berapa? 29 ya? Iya. 39 atau 29 itu? 39. Oh, ini kayak 2 ini. 3 ya. 39. Sekarang kita disuruh perhatikan. Perhatikan. Ya. Untuk mentasrif satu fiil dari mula, dari artinya dari pertama, mentasrif satu fiil dari pertama sampai akhirnya yang 12 macam, jadi semuanya ada 12. Kita kasih gambaran dulu. Nah, ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sudah ya? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, sim fa'il, sim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, sim makan, isim zaman, isim alat, madhi majhul dan mudhari majhul. Itu 12. Ya. Jadi untuk mentasrif dari awal sampai akhir yang 12 macam dan kalimatnya dan kalimatnya 92. Jadi semuanya ada 92. Kita kasih tanda ini. 92. Dari mana 92? Dari penambahan-penambahan. Fi'il mudhari ya, misalnya afwan. Fi'il madhi 6. 14. Fi'il mudhari 14 juga. Ya kan? Kemudian masdar ada berapa? 3. Isim fa'il 6, isim maf'ul 6. Isim fi'il amr ada berapa? 6 juga. Fi'il nahyi ada 6. Isim makan ada 3. Isim zaman 3. Kemudian isim alat 3 juga. Fi'il madhi majhul 14. Fi'il mudhari majhul 14. Semuanya kalau dihitung jumlahnya 92. Ya, semua kalau dihitung 92. Nah, gitu. Jadi untuk mentasrif satu fi'il dari mula, dari pertama sampai akhirnya yang 12 macam yaitu tadi yang 12 macam yang ada fi'il madhi, mudhari dan seterusnya, dan kalimatnya 92 itu sudah saya unjukkan, maksudnya saya sudah sampaikan ya timbangannya bersama-sama maknanya dan keterangan domir-domirnya. Jadi dia sudah sampaikan ya. Oleh sebab itu akan datang, wah nggak kentara ini,
Di tiap-tiap ya. Akan datang di tiap-tiap satu bab, saya akan unjukkan atau saya akan sampaikan tasrifnya saja. Jadi cuma disebut tasrifnya saja, enggak dikatakan ini fi'il madhi, mudhari dan seterusnya. Cuma langsung tasrifnya tanpa dikasih keterangan. Ya, tanpa dikasih keterangan. Dia cuma tasrifnya saja dengan tidak menerangkan apa-apa kecuali arti ya, arti bagi apa ini? Arti bagi pokok kalimatnya saja. Maka untuk arti pecahan-pecahannya yang 92 itu hendaklah pembaca bandingkan dengan timbangan yang telah lalu. Jadi sisa dicocokkan saya dengan timbangan yang telah lalu. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itulah contoh. Jadi kalau misalnya bingung langsung kembali ke contoh yang awal tadi. Karena nanti di sini cuma disebutkan timbangan, setelah itu enggak dikasih keterangan apa-apa lagi. Enggak dikasih keterangan ya, dia 2 orang laki-laki begini, dia 3 orang perempuan seperti enggak ada lagi begitu. Ya, pokoknya langsung. Jadi tinggal dicocokkan dengan timbangan yang telah lalu. Timbangan yang telah lalu. Jelas insyaallah ya? Ya. Yaitu kalau fi'il madhi hendaklah dibandingkan dengan madhi, dan kalau mudhari dibandingkan dengan mudhari. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Ya. Kemudian sebenarnya isim maf'ul, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul, dan isim alat itu tidak ada di fi'il-fi'il yang lazim. Lazim. Jadi perhatikan di situ ada beberapa hal yang di fi'il lazim tidak ada. Pertama yaitu isim maf'ul, 1. Ini 1. Tidak ada. Kemudian yang kedua fi'il madhi majhul, ini 2 enggak ada. Kemudian fi'il mudhari majhul itu juga enggak ada. Ya. Kemudian isim alat. Ini juga tidak ada. Tidak ada di mana? Di fi'il yang lazim. Di fi'il lazim enggak ada. Kenapa? Karena ini kan butuh objek nanti jadinya. Ya. Isim apa tadi? Isim maf'ul. Karena bermakna objek, bermakna yang dikenai pekerjaan. Jadi di fi'il madhi majhul di fi'il yang lazim tidak ada isim maf'ul, tidak ada fi'il madhi majhul, tidak ada fi'il mudhari majhul, dan tidak ada isim alat. Jadi isim alat lebih terbatas lagi, dia cuma ada pada untuk isim alat ya, dia cuma ada pada fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan harus muta'addi, bukan yang lazim. Isim alat enggak ada pada fi'il yang lazim. Hanya di fi'il-fi'il yang muta'addi saja tempatnya. Tetapi supaya tidak membingungkan orang yang baru belajar, maka apa ini? Bacanya ini. Iya. Tetapi supaya tidak membingungkan orang yang baru belajar, maka di waktu ini ya. Maka di waktu tasrif tidak perlu dibedakan. Jadi nanti tasrifnya sama. Misalnya ada yang kan sebuah contoh kalimat
pada satu bab itu ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Ya, seperti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu, duduk. Itu kan lazim. Maka enggak ada namanya majlusun yang diduduk, itu enggak ada. Enggak ada isim maf'ul. Enggak ada juga fi'il mudhari majhulnya, enggak ada fi'il madhi majhulnya, enggak, dan tidak ada isim alatnya. Fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu. Apalagi fa'ala yaf'ilu kharaja yakhruja. Apa contoh fa'ala yaf'ilu lagi? Ya, contoh yang lainnya yang mutaaddi. Apa contoh fa'ala yaf'ilu yang mutaaddi? Apa contohnya? Padahal banyak contohnya, saya lupa apa contohnya. Fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ila yaf'ilu ada fa'ila, hasiba yahsibu. Kalau fa'ala yaf'ilu apa contoh lainnya? Ya, nantilah kita lihat contohnya. Yang jelas di setiap contoh-contoh itu ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Tetapi nanti menimbangnya ditimbang saja semuanya. Seperti jalasa itu kan lazim. Maka tetap jalasa yajlisu, ya jalasa yajlisu julusan, jalisun majlusun, tetap ada majlusun. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada. Itu untuk supaya orang tidak bingung. Paham ya? Jadi tetap dimasukkan. Julisa yujlasu gitu kan. Padahal tidak ada julisa, tidak ada yujlasu. Karena dia lazim. Karena dia lazim. Jelas ya? Nah. Kemudian selanjutnya, arti bagi satu-satu kalimat yang saya unjukkan itu ialah arti yang paling sempurna. Itu yang sebelumnya tadi, paling sempurna. Tetapi pada waktu memakainya hendaklah diberi arti yang pantas, maksudnya sewajarnya saja. Tidak perlu misalnya jalasa, dia seorang laki-laki misalnya sedang duduk gitu. Dia seorang laki-laki telah duduk. Ya. Diartikan saya dia telah duduk sudah cukup. Apalagi kalau misalnya kita menerjemahkan kalimat yang panjang, maka cukup diartikan secara ringkas saja. Nggak perlu diartikan semuanya. Nggak perlu diartikan semuanya. Jelas ya? Jadi diberikan arti yang pantas, yang secukupnya. Ya, menurut tempat masing-masing, seperti fa'altu, seperti fa'altu, ya fa'altu. Kalau fa'altu ini cukup kita artikan saya telah berbuat. Saya telah berbuat. Fa'altu artinya saya telah berbuat. Fa'alta engkau telah berbuat. Nah, diartikan ringkas. Akumu saya berdiri. Yakumu ya. Yakumu ia berdiri. Ya. Dan sebagainya asal baik. Dan sebagainya asli saja tidak dan sebagainya asli saja tidak membikin kesamaran. Jadi diterjemahkan yang secukupnya saja, tidak diterjemahkan semua. Dan kadang juga ketika menerjemahkan seseorang menerjemahkan pokok kalimatnya saja. Ya, seperti yajlisu dia cuma bilang telah sedang duduk, itu aja. Kadang juga mudzakkar muannasnya juga tidak diartikan. Tapi karena dari konteks kalimatnya, maka nanti akan jelas dia mudzakkar atau muannas. Udah selesai satu bagian pembahasan kita. Ya, sudah selesai satu pembahasan kita, dan insya Allah
Setelahnya nanti kita akan masuk ke apa? Ke tasrifnya. Bab 1 sampai bab 22. Ini ada berapa halaman? 40 halaman ya. Jadi 40 halaman ini cuma muqaddimah. Ini cuma pengantar saja. Jadi kita belajarnya sebenarnya di halaman setelahnya ini. Halaman 41 ke atas. Itulah isi bukunya. Kalau ini pengantar saja untuk memudahkan. Baik, ya. Sudah insyaallah pembahasan kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, pertemuan akan datang baru kita masuk ke tasrifnya. Nah, ini dikuasai betul karena setelahnya nanti kita enggak begini lagi, tidak detail seperti ini. Kita cuma bicara yang pokok-pokoknya saja. Kita enggak detail lagi seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Baik, demikian pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.